Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya itu biochemistry ya. Kalau menurut aku ini materinya lebih ke banyak-banyak tentang pengetahuan aja gitu loh. Tentang konsepnya ya standar-standar. Dan juga ini babnya kurang lebih lebih dikit daripada bab apa? Bab kimia organik kemarin, tapi konsepnya dari sana ya. Nah, ini jadi sekarang kita gak bakal pakai cara-cara seperti biasanya karena seperti nggak tahu ya biomolekul perlu gambar-gambar dan nggak mungkin aku gambar satu-satu kan jelek gambar aku. Nah, oke. Nah, sekarang apa aja sih yang kita bahas terkait biomolekul? Nah, yang kita bahas itu adalah kurang lebih outline-nya kayak gini. Yang pertama kita bahas yang namanya monomeric unit, monomer. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, katakanlah tepung. Tepung. Tepung itu suatu polimer namanya. Ya, ingat nggak dari kemarin yang di kimia organik kan ada yang namanya polimer-polimer, yaitu gabungan dari monomer-monomer. Ya katakanlah ini, apa? Ini bulat, bulat, bulat. Nah, ini bulat-bulat satunya ini namanya monomer. Monomer yang kegabung-gabung, ya, baru itu namanya polimer. Gitu. Ya, poli itu artinya banyak, kok bahasa Latin, polimer. Nah, jadi sekarang yang kita bahas itu ada tiga. Yang pertama itu ada terkait protein, ada yang terkait ini karbohidrat, sama ada satu lagi sebenarnya itu lipid lemak, lemak gitu. Jadi kita akan ngebahas tiga ini, ya. Oke, kita masuk ke yang namanya karbohidrat, ya. Karbohidrat merupakan biopolimer dengan unit sederhana monosakarida. Nah, jadi yang kan tadi kita itu ya banyak ya tasbih gini ya. Nah, kalau kalau semuanya ini katakanlah yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat, ya. Nah, kalau si monomernya namanya monosakarida, ya. Monosakarida. Ini juga karbohidrat juga sering disebut polisakarida ya dengan konsep yang tadi ya polisakarida. Nah, monomer-monomernya itu ada bermacam-macam. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ini gak usah kamu hafalin, soalnya gak mungkin kamu hafalin. Eh, Seharusnya sudah ada di soal. Ya. Yang perlu diketahui di sini adalah ada dua gugus fungsi yang ada di umumnya di monosakarida, yaitu adalah gugus fungsi aldehid dan juga gugus fungsi keton. Nah, biasanya itu ya. But otherwise, dua-duanya ada di dalam tubuh kita, cuma beda jenisnya aja. Oke. Nah, juga ada yang perlu kamu perhatikan bahwa penamaan dari apa monomer ini kita lihat ya, D ribosa. Kenapa ini hurufnya D ya? Dikarenakan gugus fungsi yang dekat C2H5OH-nya, yang paling dekat C2H5OH-nya, itu adalah gugus fungsi dari OH, nah sebelah kanan ya. Jadi aku tulis di sini, OH kanan sama dengan ini simbolnya D. Ya, ini cuma apa? Pendefinisian aja, pendefinisian aja supaya gampang, ya. Apabila si OH-nya ada di kiri, ini namanya adalah L. Nanti kita lihat ya apakah ada di kiri atau di kanan. Kita lihat. Nah, kurang lebih ini nih, ya. Nah, jadi monomernya ada yang lagi, ada yang gugusnya ini keton, ada juga yang gugusnya aldehid, ya. Nah, ini harusnya nggak terlalu dibahas ya. Nah, proyeksi Howard yang biasanya itu dibahas pada glukosa ini, ya. Jadi seperti yang udah kita ketahui di kimia karbon, pernah kan lihat yang struktur molekulnya itu kayak gini, C katakanlah C ya gini lah ya, yang panjang dikit deh. Ini ya CH3, ini ya CH2, ini CH3. Katakanlah kayak gini, ya. Ini juga kan bisa dinotasikan sebagai kayak gini kan, bengkok doang satu, ini karbon satu, dua, tiga, empat. Nah, gini kan, ini juga bisa dinotasikan dengan rumus molekul kayak gini. Nah, sama pada glukosa, ya, ini tuh ada rumus apa, si rumus kimianya, ada juga si rumus strukturnya kayak yang ini. Nah, rumus strukturnya itu namanya proyeksi Howard, ya, proyeksi Howard. Nah, jadi proyeksi Howard-nya itu sebenarnya aku kasih tahu dikit, ini tuh pada glukosa, pada glukosa, gugus OH ini cenderung akan berikatan dengan si gugus ketonnya ini, ya. Sehingga seakan-akan si ini itu muter gini lah. Nah, muter sehingga membentuk struktur siklik kayak gini. Membentuk struktur tertutup kayak gini loh.
ya. Nah, ini tuh bentuknya bisa ya, bisa si OH-nya ada di bawah, bisa juga si OH-nya ada di atas. Gitu. Apabila si bentuk OH-nya itu ada di bawah, ya ada di bawah. Nah, ini bentuknya itu adalah alfa, ya. Bentuk alfa namanya. Kalau si OH-nya itu ada di atas, ya, ini namanya bentuk beta. Oke. Nah, ini strukturnya itu berkesetimbangan, ya, antara ini sama ini, gitu. Tapi pada umumnya lebih banyakkan ini. Ini sekitar katakanlah 63% lah. Kalau dalam tubuh kita itu beta glukosa, ya. Kalau ini katakanlah berapa nih? 100 kurang 63, 27% lah kurang lebihnya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dua disakarida, ya. Berarti apa? Gabungan antara dua monosakarida, ya. Nah, ini sebenarnya disakarida, ya. Ini si monomernya. Monomernya itu apa tadi? Monosakarida ya. Jadi gitu ya gampang ingatnya. Nah, ini ada pun juga namanya ikatannya, ya. Ikatan antara ini ya, berarti kan ini monosakarida satu, ini monosakarida dua ya. Nah, si ikatan antara monosakarida satu sama duanya ini namanya itu adalah ikatan glikosida. Glikosidik ya kalau bahasa Inggrisnya. Glikosida. Gitu ya. Jadi misalkan ada tiga tasbih ya, tiga begini. Kalau ditanya berapa ikatan glikosidanya, ya ada satu, ada dua, gitu loh. Katakanlah N-1 ikatan glikosidanya. Nah, ada pun penamaan dari proyeksi Howard ini, ya, penamaan rantai karbon, itu sebenarnya untuk memudahkan kita untuk menentukan jenis reaksinya apa. Ya, cara nomor cara penomorannya itu adalah dari gugus yang paling ini satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dipanjangin lagi jadi C, H2, ini O, H, bisa kayak gini. Nah, si gugus ke-6 itu ada di sini. Oke, ada di sini. 6. Ya. Nah, sekarang yang bingung itu ini di sini. Ini kayaknya ya, hipotesis aku bahwa ini tuh salah cetak. Soalnya ini tuh aneh penomorannya. Ya, setahu aku tuh emang dari sini 2 3 4 gitu loh. Tapi anyway, ya gitulah adanya. Atau mungkin itu si satunya tuh harusnya di sini. Satu 2 3 4 5. Karena kayak gitu. Cuman aku nggak tahu pastinya, aku coba searching di Google juga nggak nemu. Jadi kita tahan dulu, semoga aja yang kerjaan itu. Nah, tapi yang ini yang jelas ya. Kenapa ini 4? Kenapa ini satu? Ya, kita lihat. Itu tuh dari penomoran si karbonnya. Karbonnya ini satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau ini apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Katakanlah ya. Lima, enam. Nah, kayak gitu. Jadi, ini nama ikatannya itu satu ke empat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Si OH-nya itu asalnya dari mana? Ya, di sini asalnya dari OH-nya di sini. Ya. Kalau OH-nya itu ada di bawah, jadi apa namanya? Beta. Ya enggak? Nah, kalau sekarang, kalau si OH-nya itu di atas, ini menjadi apa? Jadi alfa, gitu. Sehingga ikatan glikosida pada si ini adalah alfa 1 ke 4 beta. Saya kebalik. Sorry. Beta 1 ke 4 alfa. Gitu. Ada yang tanyain dulu nggak? Belum ada, Bil. Ya gitu ya, kurang lebihnya. Ini juga sama. Ya. Karena ini dua-duanya di atas, ya berarti ini alfa-alfa gitu loh. Gitu. Ya, jadi ini ada jenis-jenis ikatannya. Nah, ini dia polisakaridanya. Ini kan disakarida. Nah, ini polisakaridanya, ya. Polisakaridanya. Dan aku cek dulu di sini ada reaksi lebih lengkapnya nggak ya di rangkuman biokimia ini. Seharusnya ada. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara membentuk si ikatannya? Proses terbentuknya polisakarida kayak gini, ya. Nah, jadi pertama-tama si gugus C-nya yang ada di sini, aku gua nggak kelihatan ya. Nah, si gugus C yang ada di sini itu akan diprotonasi, ya, protonasi sama sesuatu yang datang. Karena, nah ini si gugus OH-nya, sehingga akan bermuatan positif
dan si ikatan bonding duanya itu akan lepas, katakanlah kayak gitu. Akan lepas sehingga jadi kayak gini akhirnya, ya. Nah, kayak gini. Jadi ROH ini. Nah, si ROH-nya ini akan berikatan. Nah, si R-nya ini berikatan dengan si monosakarida lain, ya. R sama dengan monosakarida lain. Monosakarida lain. Gitu, ya. Sehingga kalau begitu, ya sudah langsung berikatan saja. Jadi kayak gini. Gitu caranya. Ya, ini monosakarida 1, monosakarida 2 digabungin, digabungin akan menghasilkan H2O juga. Ya, di sini H2O hilang. Oke? Monosakarida sama monosakarida jadi disakarida. Ya, gampangnya gampangnya sih ini ya, gampangnya tinggal kayak gini aja kalau menurut aku. Ya, ini kan asalnya asalnya si OH-nya itu ada di sini ya. O-nya di sini, jangan ini deh. Ini contohnya nih. Nah, si O-nya di sini, O-nya di sini, O-nya di sini, O-nya di sini ya dua-duanya hilangin aja O-nya itu sambungin. Ya gampangnya kayak gitu. Tapi mekanikal caranya kayak gini ya. Saya lanjut. Nah ini polisakarida. Polisakarida itu berarti apa? Yang banyak ya. Katakanlah ini gini lah tasbihnya panjang ya. Nah sekarang aku tanya kalau di sini ikatan glikosidiknya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi ikatan glikosidiknya ada empat gitu anak-anak ya. Nah salah satu contoh dari polisakarida pada karbohidrat itu adalah tepung gitu. Tepung starch ya starch ya. Nah, tepung ini ada dua tipe ya biasanya yang dibahas pada biokimia karena ini banyak pada makanan kita. Yang pertama itu ada amilosa dan amilopektin. Nah, yang menarik di amilosa ini adalah ini ya, ada ikatan alfa 1 sama 4. Kenapa alfa 1 sama 4? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, lihat. 1 ke 4 alfa. Kenapa alfa? Karena OH-nya ada di atas asalnya. Gitu loh. Ya kan? Paham nggak Ya. habis ini? Nah, gitu bagus. Nah, kalau pada amilopektin, nah amilopektin tuh ya ada cabangnya karena ada pertigaannya di sini, ya. Dan si percabangannya itu adalah ikatannya alfa 1,6. Sebenarnya ini nggak perlu diapalin kalau ada gambarnya. Ya, kenapa kayak gitu? Ya, gampang. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada ikatan glikosidik yang ini, ya. Ikatan glikosidik yang ini itu adalah alfa 1 sama 4. Alfa. Ya, kalau dua-duanya alfa tulisnya sekali aja. Nah, kayak gini, ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang ini ada juga yang 6, ya. Ikatan ke-6 ini, ya. Jadi alfa 1 1 sampai 6 ya itu tandanya yang ini. Soalnya berhubungannya ada yang di 6 ini, gitu. Ya, berhubungan antara karbon ke-6 dan karbon ke-1. Sehingga nama ikatannya itu alfa 1 sama 6. Gitu. Paham sampai sini? Ya, Bang. Itu kurang lebihnya. Ya. Nah, ini contoh yang tadi sama cara penomorannya, ya. Ini kenapa beta glycosidic bond? Karena ya dua-duanya dari beta bawah OH-nya. Ini harusnya beta alfa ya. Ya harusnya beta alfa lah. Gini. Gitu harusnya ya. Ini cara penomorannya ya. Tadi. Tapi ini kasusnya selulosa. Ini ada amilosa, amilopektin, sama selulosa. Nah, sekarang hidrolisis karbohidrat. Jadi hidrolisis itu pemecahan, ya. Hidro itu artinya air, ditambah lisis itu pemecahan, ya. Pemecahan. Jadi ya pemecahan. Jadi hidrolisis karbohidrat itu pemecahan oleh air pada karbohidrat. Jadi kan kita tuh kalau makan, sebenarnya kalau kita makan ya, gimana nih mulut ya. Kalau kita makan itu kita makan polisakarida. Akan tetapi sangat disayangkan kalau tubuh kita tuh nggak bisa konsum polisakarida ini, sehingga tubuh kita tuh harus ngebentuk-bentuknya tuh kan ini gede banget ya polisakarida katakanlah. Ini tuh harus dipecah-pecah dulu supaya kita tuh bisa memanfaatkan energinya gitu ya. Jadi harus dipecah-pecah dulu. Nah, pecah-pecah ini prosesnya namanya hidrolisis gitu.
Kan saya glukosa fruktosa ada dua monosakarida kan dipecah sama ini air menjadi glukosa sama fruktosa. Jadi kepisah-pisah gitu loh. Jadi analoginya ini antara asalnya kayak gini ya. Nah, tubuh kita tuh gak bisa ngeproses ini. Bisanya tuh yang ini. Nah, ini satu, ini dua, ini satu sama dua. Jadi patah gitu loh. Itulah kenapa orang bilang ya kalau ingin nambah kurus, kita harus minum air. Pernah dengar nggak sih? Kalau kita ingin nambah kurus, harus minum air. Kenapa? Karena air ini tuh esensial untuk pemecahan molekul polisakarida. Dan lebih-lebihnya itu karbohidrat inilah yang biasanya buat kita gendut. Ya, kenapa? Karena polisakarida ini tuh contains energinya banyak banget. Dan apabila kita nggak gunain energinya, guess what? Karbohidrat ini berubah jadi apa? Lemak. Nah, gitu. Lebihnya. Jadi kita bahas lemak juga. Tapi ini ya pengantar aja. Pemecahan oleh air. Jadi kamu sering-sering minum kalau mau kurus. Oke, kita sekarang masuk ke lemak ya. Oke. Nah, sekarang lipid adalah biomolekul yang tidak larut. Ini menarik tidak larut ya. Karena ini tuh nyambung ke bab yang namanya ke sifat kelarutan. Sifat kelarutan. Kemarin ya. Jadi kalau ingat ini gampang. Jadi ada hukumnya namanya like dissolve like. Like it dissolve like. Jadi molekul nonpolar akan larut ya, larut pada nonpolar juga. Dan kalau polar ya sama aja, larut pada polar. Kalau Mazaki kemarin ngejelasinnya kalau OH larut dalam larutan OH juga. Ya, karena sama-sama OH gitu loh. Jadi katakanlah ini pride ya. LGBT katakanlah ya. Like dissolve like ini. Ya buat ngegampangin mikirnya lah. Nah, kenapa si ini lipid ini ada larutan non polar? Karena dia memiliki rantai karbon yang panjang banget gitu. Ini tuh memiliki rantai karbon ya. Ini aku non polar karena ikatan dari karbonnya itu panjang banget ya, long gitu. Sehingga yang dominasi pada gaya ini tuh bukan gaya kovalen tapi gaya van der Waals kalau nggak salah. Gaya van der Waals so anyway gaya yang kalau ya setiap gaya tuh setiap ikatan ada gaya van der Waals sedikit. Jadi kayak gaya tadi katanya lah. Ya, jadi kalau ikatan chain-nya panjang kayak gini ya, itu non polar. Walaupun kalau kita lihat di sini itu ada polaritasnya sedikit, tapi karena polaritasnya sedikit dibanting sama non polar, ya jadi condongnya ke non polar gitu. Nah, di sini menarik juga di sini. Oh ya, kenapa kita bahas trias gliserol ini? Karena ini yang banyak pada makanan kita, banyak pada makanan kita, banyak pada makanan kita tuh ini trias gliserol. Ya kan pernah dengar ya? Nah, gliserolnya itu, trias gliserol, kenapa dinamain trias? Karena mengandung 3 biji gliserol. Ya ini gliserol, 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 ada 3 biji, ya trias gliserol gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kita lihat di sini tuh terdapat ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap ini ngaruh kemana? Kita lihat di sini ya. Jadi trias gliserol ini kan ya ini translasi dari ini ya. Aku mungkin ini bad design kalau menurut aku. Ini katakanlah ini rantai yang satu, ini rantai dua, ini rantai tiga ya. Jadi kalau ditranslasin ke gambar yang ini yang satu, ini yang dua, ini yang tiga. Ya ini nggak tahu ya pencetaknya aja. Ya berarti yang ininya satu, ini yang dua, ini yang tiga. Supaya notasinya kita gampang, supaya kita ngelihatnya itu gampang. Nah, si rantai yang panjang yang ini tidak ada ikatan rangkapnya, itu tuh namanya adalah stearic acid, ya, long. Stearic acid. Kalau ini ada rangkap satu, namanya oleic acid. Kalau yang rangkapnya banyak, namanya linoleic acid. Linoleic acid. Nah, biasanya penamaan kayak gini tuh ada kaitannya dengan rangkapnya. Kita lihat di sini. Rangkap C-nya 1 namanya oleic acid. Rangkap C-nya 2 namanya linoleic acid. Ya mungkin lino ini artinya dua ya di bahasa Latin. Jadi kayak gitu. Gampangnya ingetnya leic ya. Leic sama dengan rangkap kayak gitu. Ya.
Nah, ikatannya itu berpengaruh terhadap si sifat dari anunya, anunya lagi, si lemaknya, ya. Yang panjang ini, ya, karena dia lurus terus, ya. Yang satu ini non polar, sehingga ini tuh menjadikan larutannya itu jenuh, gitu. Jenuh. Dan juga memiliki titik leleh yang tinggi, ya, time melting yang tinggi. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa kalau molekulnya lurus kayak gini, ya, ini tuh bakal bisa packingnya tuh lebih baik, ya, jadi lebih padat gitu, padat. Sehingga kalau lebih padat itu ya semakin susah gitu, antar apa, antar ikatannya itu ya ada gaya ikat van der Waals dikit, sehingga ikatan yang rapat begini, yang padat ini susah buat break apartnya, ya, susah buat break apartnya. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan time melting yang tinggi, gitu. Contohnya kayak misalkan kamu stacking tanah liat cuma satu bandingkan sama 10. Kan kalau 10 biji aku stacking gitu kan lebih susah gitu aku katakanlah potongnya, gitu. Nah, sekarang yang kedua ini, yang kedua memiliki satu apa? Ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini, ya, menyebabkan dalam si ininya agak miring dikit, tak. Nah, gitu. Namanya tuh ini kink. Bentar ya. Ini namanya tuh kink, sifat kink, ya. Kink ini tuh sehingga apa? Konsekuensinya bahwa si ini tuh enggak padatnya lebih rendah gitu daripada gini, ya. Sehingga time meltingnya tuh lebih rendah juga. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga ini ada banyak ikatan rangkapnya, ya, ada banyak ikatan rangkapnya, ada banyak ikatan rangkapnya, sehingga time meltingnya itu jauh lebih rendah juga. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor packingnya tadi, ya. Kalau si molekulnya lurus kayak gini, packingnya lebih banyak. Ya itu masuk akal lah ya, nggak usah diingat. Dan juga kalau misalnya bengkok-bengkok, ya nggak terlalu banyak yang bisa masuk sehingga nggak padat, sehingga time meltingnya rendah. Gitu, paham ya di sini? Halo, Iya, Bill. aman ya? Yap. Oke, good. Nah ini tuh biasanya ditemukan di mana? Ya, ini tuh ditemukan di si stearic acid itu ditemukan di apa namanya tuh mentega, butter, ya, mentega. Si mentega ini stearic acid, ya. Sehingga apa? Sehingga dalam situasi suhu ruangannya itu dia bentuk padatan. Karena si ikatan-ikatannya tuh kuat sehingga time meltingnya tinggi. Jadi si suhu ruangan itu masih padatan. Nah, kalau oleic sama linoleic acid ini itu adalah minyak, minyak. Minyak kan pada suhu ruangan itunya liquid ya, karena si struktur packingnya itu rendah. Nah, gitu. Nah, sekarang fungsi lipid. Nah, lipid ini tuh untuk apa? Yang pertama itu sumber energi sebagai sumber hormon, ya. Hormon itu banyak sekali kalau si itunya itu dari lemak dan juga komponen dari membran sel, ya. Jadi sini namanya ini adalah phospholipid bilayer. Kenapa ada phospholipid bilayer? Ya, di sini itu ada membran fosfatnya. Nah, ini ada struktur fosfatnya. Di mana struktur fosfatnya ini adalah hidrofilik. Sih ya, hidrofobik, sorry. Fobik. Fobik, fobia. Kan ada dekat sama fobia. Nah, fobia itu artinya apa? Takut. Hidro itu apa artinya? Air. Artinya apa ini? Takut air. Gitu loh. Takut air. Gitu. Sebentar. Aku salah nggak? Bang nggak? Aku salah nih. Itu di sini ada. Bentar ya. Yang hormon. Nah, ini dia. Oh, salah ya. Ini hidrofilik yang di atas ini. Hidrofilik. Hidrofilik. Kenapa dia hidrofilik? Karena dia tuh struktur, oke, sekarang aku tinjau dulu. Air itu apa sih? Air itu polar ya. Ya, terus si fosfat ini tuh non polar, ya. Strukturnya tuh kayak gini. Nah, ini tuh lihat ada polaritasnya dan negatifnya, ya. Sehingga apa? Non polar, ya ini non katakanlah fosfat non polar lah ya. Sehingga apa? Sehingga si ini agak larut.
tadi ya, like dissolve like. Nah, kalau si hidrofobiknya ini, ya, hidrofobiknya ini tuh adalah ini strukturnya. Nah, ada saturated fatty acid yang tadi kita lihat sama ada unsaturated fatty acidnya, ya. Ini tuh bentuknya nonpolar. Eh, ya, nonpolar. Ini hidrofilik berarti suka air ya, sorry. Berarti ini polar juga. Ya, fosfat itu polar. Tadi gue salah nulis doang. Ya, hidrofilik, jadi suka air. Polar sama polar kan larut ya. Jadi suka air, inilah ingatnya. Nah, kalau si yang apa si lemaknya ini itu adalah nonpolar. Nonpolar sama air, nggak nyatu sama air ya kan? Nggak nyatu sama air. Sehingga yang namanya hidrofobik. Fobik itu artinya fobia ya. Fobia itu takut artinya. Jadi hidrofobik. Nah, itulah dengan struktur ini ya, hidrofilik sama hidrofobik ini, jadi bakal ada certain material yang bisa masuk, contohnya O2, kan O2 ini polar, non polar ya, sorry, non polar jadi bisa masuk, dan juga ini kalau ada air di sini H2O udah bakal masuk dikarenakan si fosfatnya itu hidrofilik gitu. Jadi licin. Gitu untuk karbohidrat sama lemak. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bir. Gitu ya. Yap. Nah, sekarang protein. Nah, protein ini si monomernya apa? Ya sama kayak tadi. Protein itu nih polimer. Polimer. Nah, monomernya itu apa? Monomernya itu adalah asam amino. Asam amino. Itu ini polimer. Ini protein katakanlah ya, protein. Nah, struktur dari protein ini ada yang pertama ada NH3. Gini kurang lebihnya ya. Ulama sep sep o o h itu gini, ini gugus R, nah ini NH3. Nah, kayak gini. Oke. Nah, si asam amino tuh kayak gini bentukannya. Oke. Nah, tiga kayak gini. Nah, sama kayak kayak yang tadi itu kayak mana? Kayak yang di sini ikatan antara monosakarida sama monosakarida kan jadi disakarida. Ikatannya tadi apa namanya? Glikosida, ya. Nah, untuk penyambungannya ini juga ada ya, asam amino, penghubungan antara asam amino sama asam amino itu yaitu apa? Nama itu peptide bond, ikatan peptida. Oke, ikatan peptida namanya. Bagaimana mekanismenya? Ya ini kata aneh ya, di karbohidrat gak ada mekanisme contohnya. Hai, kalau di sini ada. Tapi oke, udah lah, itu bukan urusan kita. Nah, yang pertama itu adalah si O yang ada di OH-nya ini, ya, O yang di sini, itu akan terprotonasi sama kayak yang tadi ya, sehingga muatannya agak negatif, ya, agak negatif kayak gini, agak negatif, sehingga muatannya agak positif ini bisa berikatan kayak gini, ya, sehingga katakanlah gampangnya itu kayak gini, gampangnya si O sama H ini bakal lepas, ya, menjadi H2O, aduh sih, menjadi H2O. Nah, terus si C sama si NH yang sisanya ini, ya, si C sama si NH-nya ini tuh akan apa? Akan ikatan kayak gini, gitu. Nah, nama ikatannya itu adalah peptide bond, ya. Ingat, tadi aku bilang ini ada gugus R-nya ya. Nah, si R-nya ini tuh bisa apa aja? Bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu loh. Gugus R itu bisa banyak, paham nggak sih? Nah, bisa banyak kayak gini, gitu. Ini mekanisme reaksinya ingat. Jadi yang si O-nya itu katakanlah uh, putus, ya, sama si H-nya, dan H, H2O, habis itu, sorry. Ini kotaknya lebih besar ya, soalnya kan H2O. Dua, nah, kayak gini. Nah, sini itu akan berikatan sehingga si H-nya sisa satu. Ya, kan sisa satu. Jadi ikatan si peptide bond-nya itu biasanya si NH-nya. Nanti kita lihat ya. Contoh soalnya ada, nggak usah. Begitu. Nah, ini si gugus R-nya ada banyak. Ya, sudah udah jelasin tadi. Ini O, ini OH, katakanlah. Terus ini apa? Lupa aku. Nah, ini gugus R ya. Gugus R. Nah, ini gugus NH. NH3 nih. Nah, ada gugus NH3. Kayak gini. Ya. Nah, si R-nya ini yang banyak itu.
Ya, struktur umumnya ya ini OH sama O gitu loh. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya itu struktur protein. Oke. Struktur protein itu ada 4. Yang pertama itu ada struktur primer, urutan asam amino, yang panjang-panjang, yang kayak gini. Nah, ceritanya itu, karena pada ikatan hidrogen ini tuh terdapat jenis ikatan lain, ada yang namanya itu ikatan, jadi kan ada ini ya, ada ikatan NH. Nah, ini itu namanya hidrogen bond. Hidrogen bond. Nah, si ikatan hidrogen itu memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga kalau si struktur primer ini banyak, sini tuh bakal bengkok-bengkok kayak gini. Si apa urut banyak asam amino itu bakal bengkok-bengkok yang ini. Nah, itu namanya itu adalah struktur sekunder yang bengkok-bengkoknya itu. Tuh, yang ini bengkok-bengkok. Itu dikarenakan ada ikatan. Nanti kita lihat ikatannya lebih lengkapnya di bawah, ya. Nah, kalau yang secondary struktur ini dibanyakin, ya, bengkok-bengkoknya itu dibanyakin, ini tuh bakal ada banyak ikatan lain, kayak ikatan sulfur-sulfur, kovalen-kovalen, terus ikatan lainnya, nanti ada di bawah, itu bakal makin bengkok kayak gini, sehingga didapatkan tertiary struktur. Ya kadang-kadang kumpulan dari secondary struktur lah ya. Nah, kalau quaternary struktur, itu kumpulan dari banyak ini yang lain. Kayak ini kita buat merepresentasikan yang biru, ya. Nah, yang kuning sama hijau sama ungunya ini, ya kurang lebih pembentukannya sama kayak yang ini, cuma beda dari asam aminonya doang. Gitu, paham? Yep. Nah, ini dia struktur primer protein. Nah, sekarang disuruh dihitung misalkan ikatan peptidanya ada berapa? Gampangnya gimana? Kamu cari ikatan NH. NH, 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 NH. Nah, biasanya kayak gitu. NH, 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 NH ini. Habis itu kamu cari si apa? Struktur ada berapa? Satu, 2, 3, 4. Ya udah, berarti ini ada 4 ikatan peptida. 4 ikatan peptida. Nah, sekarang asam aminonya ada berapa? Ya, asam aminonya jelas ada 5 karena cuma ada 4 ikatan peptida. Kayak gini adalah contohnya. Satu, 2, 3, 4, ya kan? Satu, 2, 3, 4. Asam amino ada berapa? Ada 5 gitu ya. Karena ini N-1 lah ya. N1 ini ya. Nah, si monomernya yang mana aja? Monomernya itu yang ini. Terus mana lagi ini? Tuh, 2, 3. Ini. Terus ini. Ada 5 ya. Nah, gitu. Nah, ini namanya ya. TR, geli ini namanya. Peye, pele, apalah namanya gitu. Nah, urutan protein dibaca dari ujung asam amino yang mengandung ujung N. Nah, ini ya, ujung N itu di sini. Nah, terus diakhiri pada ujung karboksil, COO ya. Itu COO tempatnya. Nah, suatu primer dapat dihidrolisis kembali menjadi asam amino penyusunnya dengan penambahan asam. Nah, ini penting banget. Dan penambahan asam atau bantuan protease. Artinya apa? Ikatan peptide bond ini ya, peptide bond ini, peptide bond ini bisa dipatah, ya bisa dipatah dengan asam. Itu artinya terhidrolisis kembali gitu loh. Oke, cara mutus ikatan peptide ini gimana? Tambahin asam atau tambahin enzim protease. Nah, ini juga bakal muncul pada saat kita bilang DNA replication. Ya, hidrolisis ini ya, memotong ikatan peptida. Kalau nanti kita cerita. Nah, sekarang seperti yang udah aku jelasin tadi, ada yang namanya struktur sekunder protein. Ya, ini dikarenakan ada apa? Ada pola ikatan hidrogen. Nah, ini yang penting. Tadi aku udah bilang ya. Pada ikatan peptida, nah ikatan hidrogen dengan interval yang seragam hanya terjadi pada alpha helix yang ini. Jadi si apa? Si ikatan hidrogennya itu mana kita cari ya? Nah, ini. Nah, ini ikatan hidrogennya itu yang ini, yang ini. Nah, si ikatan hidrogen itu kuat banget, paham nggak? Kuat banget sehingga ngebuat si struktur sekunder itu bengkok, jadi bend gitu loh. Kayak katakanlah aku pasang tali gini ada magnet, terus ada magnet lagi di sini ya kan,
ini akan ketarik ke sini nggak sih? Ya ini contohnya sama. Cuma yang narik ini tuh adalah apa? Ikatan hidrogennya, gitu. Ya, ikatan hidrogen ini tuh terjadi pada interval yang seragam, yaitu pada yang pertama sama yang kelima, katakanlah I+1 ya. I+4, sorry. Jadi ini yang ke-1, ini yang kelima, berapa? Tambah 4, ini yang ke-9, gitu ya. 1, 2, 3, 4, gitu, 5. Ya. Nah, kalau struktur tersier, ya jadi ingat ya, kalau struktur sekunder yang berpengaruh itu adalah ikatan hidrogen. Ini aku buatin gede banget, soalnya penting banget. Kayak sekunder hidrogen yang buat situnya bengkok, kink gitu ya. Nah, kalau di struktur tersier, aku tadi udah menyinggung juga, ada ikatan hidrogennya juga ada, cuma ada tambahan lain, yaitu ada hydrophobic interaction, ikatan sulfide, tadi udah aku udah bilang, sama ikatan ionic bond. Itu atau electrostatic bond ya biasanya disebutnya. Electrostatic bond. Ya, jadi udah bengkok-bengkoknya itu udah makin mantap gitu loh. Ya ini katakanlah ini yang ya gitu. Ya, jadi ini interaksi penstabilan struktur tersier sudah melibatkan gugus pada rantai ini. Rantai samping asam amino. Rantai sampingnya itu ada apa aja? Ada sulfide brides, sama ada ionic bond, ada hydrophobic bond, hydrophobic interaction-nya gitu. Ya. Nah, ini ada interaksinya, bisa langsung dilihat. Gitu. Sehingga dari interaksi-interaksi kimia ini ngebuat si strukturnya ini bengkok-bengkoknya kayak gini gitu loh. Paham gak sih? Ya. Ya. Nah, ya kalau quaterner sama kayak tadi cuman banyak gitu. Ini kan kita cuma bicarakan cuman satu biji yang ini kan. Ya kalau quaterner gabungan dari yang ya tambah satu, tambah dua, tambah gabungan yang lain. Paham dulu Mbak sini? Ya. Oke. Nah, sekarang fungsi protein. Fungsi protein itu untuk apa? Ada banyak banget fungsi protein. Yang pertama itu apa? Ada biokatalis enzim. Enzim, ya. Enzim itu biasanya ditandain oleh nama-namanya itu ase ini. Nah, jadi kalau kita udah lihat ase, nah ini tuh enzimnya, protoase buat motong protein, gitu loh, gampangnya. Jadi ase itu artinya motong, proto itu artinya apa? Protein dekatnya. Kalau lipase apa? Lipid, lipid ase, buat motong lipid. Kalau amilase apa? Amilopektin dipotong, ya gitu loh. Nama-namanya ya nggak perlu diapalin, paham nggak sih? Kan Ya. amilase, asenya itu artinya motong, amilnya itu mengindikasikan amilopektin, berarti enzim untuk memecah amilopektin gitu loh. Kalau alipase, lipid, ase, mecah, jadi butuh mecah lipid, namanya itu apa? Lipase. Protein, protoase, kenapa? Karena asenya itu motong, proteinnya itu protein gitu loh, paham ya, gampang. Ya. Yang kedua untuk apa? Yang kedua itu ada untuknya antibody. Jadi antibody kita tuh mengandung yang namanya protein. Kenapa? Karena ini kita harus mundur balik ke belakang ke em, pembentukan dari antibody itu kan dari gabungan protein. Gabungan dari protein-proteinnya banyak gitu ya. Sehingga ngebentuk suatu antibody. Aku lupa nama nama protein spesifik untuk antibodinya itu pelajaran kelas 11 SMA. Yang kedua, hormon. Ya, hormon itu nggak cuma pakai lemak doang, ternyata pakai protein juga. Yang kedua ada transport. Ya, transportnya apa? Transport dalam sel. Jadi di dalam sel itu ada yang namanya protein transport. Nah, kita lihat di sini ya. Nih, nah ini tuh terbentuk dari protein ini loh. Ini terbentuk dari protein. Sehingga kan tadi kita lihat bahwa H2O nggak bisa masuk. Dari certain material itu bisa masuk. Ya, ini contohnya kayak gini. Ini protein gitu. Dibentuknya dari sana transport. Yang ke selanjutnya ada struktural untuk membentuk tubuh kita. Nah, perlu di-emphasize, perlu ditekankan bahwa protein bukanlah struktur yang rigid, ya, karena distabilkan oleh interaksi non kovalen. Non kovalen itu interaksi yang not so good, ya, not so kuat. Nah, ini tuh berfungsi juga untuk kebebasannya dia untuk berubah bentuk. Contohnya kayak gini, nah, ya. Kayaknya nggak aku SS deh. Ini ada di Profesor Dave Explain. Ya ini nih. Nah ini nih. Oh ini nih.
Ini kan asalnya bentuknya kayak gini, ya, asalnya kayak gini. Terus pas saat dikasih ATP, ya, kasih energi, berubah bentuk jadi kayak gini. Nah, itulah definisi kalau protein itu nggak rigid, nggak fixed gitu bentuknya tuh, tapi bisa berubah-ubah berdasarkan situasinya. Nah, sekarang tuliskan strukturnya mungkin dari tripeptida di mana ketika terhidrolisis membentuk dua residu alanin dan satu residu glisin. Ya, kita harus harus paham dulu alanin sama glisin itu yang mana. Oh, ini alanin itu ini sama glisin itu mana? Cari kita glisin. Nah, kayak gini contoh soalnya pasti dikasih tahu gambar-gambarnya gitu loh. Glisin ini ya. Oke, gimana caranya? Ya udah, kita gabung-gabungin aja kayak yang tadi loh. Tinggal kayak gini aja. Kayak gini ya cara cepatnya. Aku kasih tahu cara cepatnya aja. C ya. Terus ini H, ini gugus itunya. Kita ikutin template yang ini aja ya. Gugus O, gugus O. Ini ikatan peptidanya. Nah, gini. Gitu paham nggak sih? Jadi yang pertama kamu harus gambar. Ini template. Ini template ya. Jadi ini R-nya, sorry. Nah, ini R-nya ya. Nah, si gugus R-nya ini bisa apa aja? Ini kamu ada list nih. Bebas nih gugus R semua nih bisa distabiloin orange. Ya, kayak gini tulis dulu kalau ingin peptide bond. Tulis dulu kayak gini. Habis itu tambahin tambahin ikatan peptidanya. Kayak gini. Biasanya digambarnya kayak gini ya. Nah, habis itu tambahin. Kamu mau nambah apa? Mau nambah si ininya, ya. Mau nambah ini. Ya udah, kita ikutin template-nya aja. Nyambung kayak gini. Jadi tulis lagi deh yang lain. C, apa lagi nih? C, ini ada O-nya lagi. Ini ada R-nya, bebas mau apa lagi. Nah, ini ada N-nya lagi. Ini N, ya ini ikatan peptide bond lagi, bebas mau apa aja. Nah, kita pelan-pelan ganti warna lagi. Peptide bond kita harus ini ya. Nah, ya, habis itu kita ganti warna lagi. Itu ini C, gambar lagi O, nggak kelihatan ya. Nah, mana ya? Biru, C. Oh, nah ini deh. C, O, R. Ya ini seterusnya kayak gitu lah. Paham ya sampai sini? Katakanlah ini akhirnya aku akhirin saja. Ini menjadi gugus akhirnya itu adalah ya C. Ini udah terakhir ya gugus akhir ini. OH ya. Ini OH itu apa nih gugus akhirnya? OH ya. Gitu, paham nggak? Ya. Nah ini ya udah si R-nya ini kita kombinasinya aja. Ya berarti kalau glisinnya R-nya ganti jadi H, apa nggak sih? Glisin H-nya ganti H. Kalau alanin ya kalau alanin jadi apa? Jadi CH3. Jadi tinggal ganti-ganti bawahnya aja, paham gak sih? Ya. Jadi nggak terlalu sulit. Misalkan aku mau ganti jadi tiosin, nah, karepku lah ya. Jadi tiosin, aku gambar lagi aja tiosinnya. Jadi nggak jangan takut gitu lihat biomolekul deh. Ini ya. Bisa nggak? Itu tuh error segera lu pilih ya tergantung soal gitu loh. Tapi cara gambarnya kayak gitu kurang lebih gampangnya. Ya, gampangnya kayak gitu, paham? Oke. Ya, good. Itu terkait strukturnya ini udah dijawab. Nah sekarang bila pentapeptida dihidrolisis dengan asam, tuliskan produknya hidrolisis satu capek. Gampang ini. Sekarang kita harus identifikasi dulu yang namanya ikatan peptida bondnya. Oke. Okay? Nah sekarang ikatan peptida bondnya ada apa aja? Ini itu kan jadi yang NH-NH-nya aja gitu loh. Gitu. Paham nggak? Ya. Sehingga ya udah putus gitu. Sehingga aku dapat si ininya ganti jadi OH. Yang di sini ganti jadi OH gini contohnya ya. Jadi NH3 CH CH3 ini yang garis 2O di situ. Bentar. Oh enggak, ini kita belum belum masuk ya. TH, habis ini C, nah ini O.
OH ganti gitu loh. Yang keputusnya itu tuh ganti jadi OH. Ini yang satu gitu loh. Ini yang ke satu. Terus yang kedua, coba ganti lagi ya. Yang kedua, ya udah ini tulis lagi ya, tulis lagi. Ini kan N, nyambung ke N, jadi ini tambahin NH3, CH, ya udah, salin lagi aja. O, O minus, terus apa lagi nih? C, O. Nah ini yang keputus sama ini ganti jadi OH. Gitu loh, paham nggak? Terus ini yang ketiga, ada nyambung sama N. Nyambung sama N, jadi tambahin NH3 di sini. Tulis CH yang ini. Terus ke atas lagi CH2, OH. Terus ini C, O. Karena di sini nggak ada ini OH-nya, tambahin OH. Gitu loh, paham nggak? Halo? Halo, paham nggak? Tes, tes. Putus. Halo? Halo, tes. Iya, tes. Dari keputus atau gimana? Iya, keputus. Dari sampai mana nih keputusnya? Ya gitu Eh, loh. Gimana? seberes yang bagian 2. Sekarang yang 3 ya berarti. Ya, yang tiga sama aja gitu. Ini kan nyambung sama NH di sini di bagian sini. Ya udah, aku tambahin NH3. Habis itu udah salin aja deh. Salin ini CH, ini aku salin yang ini, ya. Terus aku salin yang ini segitiga, yang CH2 segitiga, terus yang OH aku salin ulang, literally salin ulang gitu loh. Ini katakanlah ini infinity, ini infinity gitu loh. Terus ini C-nya apalah? Bintang. Tuh, aku literally salin ulang. Oh, OH gitu. Paham nggak? Oke, oke. Nah, sekarang, bila pentapeptida merupakan bagian dari segmen protein, tentukan tipe interaksi apa yang disebabkan oleh setiap rantai samping untuk menstabilkan struktur tersier. Ya udah balik lagi, kalau struktur tersier ada apa aja? Ada yang banyak itu. Yang pertama ada ikatan non kovalen, ya, yang ini hydrophobic bond, ionic bond ini. Ada ionic bond, ada disulfide bridge, ada hydrogen bond sama hydrogen interaction, hydrophobic interaction. Ingatnya ini ya, empat yang ini. Ya, ingat gambarnya juga sekalian deh supaya memudahkan jawabannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang namanya asam nukleat. Asam nukleat ini udah esensial terhadap yang namanya DNA. Jadi DNA itu adalah kode genetik kita ya. Ya itu kalau di film-film tahu lah ya DNA, DNA, DNA. Ya ini DNA itu kayak gini. Anyway, ya. Jadi asam nukleat itu polimer, polimer. Ya, aku biasa terus kayak gini lagi. Nah ini semua namanya asam nukleat. Monomernya itu apa? Nukleotida. Nah sekarang nukleotida ini, Grill di sana, grill di kenapa? sana kedengaran berisik gak sih? Enggak. Enggak ya, aman lah. Oke. Nah, nukleotida ini strukturnya kayak gini, ya, monomer asam ininya. Yang pertama itu ada basa nitrogen. Basa nitrogen, ada gugus sugar, gula, ada gugus fosfatnya, ya. Jadi ada gugus fosfatnya. Yang ngebedain di sini antara DNA sama RNA, yang pertama itu DNA. Berdasarkan namanya aja, ya, DNA itu sama dengan deoksi, deoksiribos, nukleat acid. Kalau RNA itu ribos, nukleat acid. Nah, sekarang DNA deoksiribos, deoksi, D itu artinya hilang, oksi itu oksida. Berarti oksidanya hilang. Lihat di sini. Bedanya di sini, ya. Kalau di DNA ini H doang, bukan OH. Paham nggak? Nah, di situ doang bedanya. Kalau ribos ya ini gugus ribos tuh yang ini. Yang ini kan deoksiribos, ya oksinya hilang, O-nya hilang, jadi kayak gitu. Gitu paham nggak? Ya,
Nah, basa nitrogen pada DNA sama RNA ini beda ya. Sama sih, cuma beda satu doang sebenarnya. Nah, ada yang namanya itu gugus pirin sama purimidin. Nah, purin sama pirimidin ini dipisahkan karena dulu peneliti namanya siapa ya? Aku lupa. Dia tuh tiga orang, dua orang yang dapat Nobel karena penemuannya pada udah ngedecode DNA, satu orang tuh udah meninggal duluan, gitu loh. Ya udah, jadi ditemukan bahwa pirin sama purimidin ini tuh ternyata jumlahnya konstan sama terus kayak 20 20 30 30 kayak gitu loh. Sehingga dibedakan. Jadi ada yang purimidin sama ada purin. Nah, sekarang untuk pada DNA ya, pada DNA ya, ini aku ini yang warna merah pada DNA ya. Pasangan dari sitosin itu adalah guanin dan pasangan dari timin itu adalah adenin. Sedangkan pada RNA ya, pada RNA ya, si adenin ini diganti sama uranin. Nah, jadi pasang-pasangan gitu loh. Ini misalkan aku punya suatu rantai, ini pernah ya di SMA ya, 5 aksen apa? A, T, G, gue nggak salah ya, T, G, C, A, G, T, kadang-kadang kayak gini, 3 aksen. Nah, si bawahnya itu, ya, kan, oke, ini sebenarnya belum masuk ya. Jadi struktur DNA itu seperti di film-film, kayak helix gitu loh, ya, kayak helix kayak gini. Sama benar itu tuh benar. Double helix namanya, double helix ini anti paralel. Nah, anti paralel ini artinya apa? Ini dari gugus 3 aksen ke 5 aksen. Nah, kalau ini kayak ini, bawahnya ini harus kebalikannya. 3 aksen ke 5 aksen. Nah, dengan demikian namanya anti paralel. Sehingga aku kalau mau nulis jawabannya itu pasangannya, ya berarti ini kan 5 aksen ke 3 aksen ya. Berarti ini katakanlah, aku lagi ngedecode yang ini nih. Ya, berarti si pasangannya harus apa? 3 aksen, 5 aksen. Gitu. Adenin pasangannya apa? Guanin. Timin pasangannya apa? Adenin. Adenin kan timin. Salah. Pasangannya apa ini? Pasangannya T. Oh, bisa ya? Bisa coret-coret ya? Eh. Nah, si adenin ini pasangannya timin. T pasangannya apa? A. G pasangannya C. C pasangannya apa? G. A sama T. C. A. Nah, gitu loh. Paham nggak sih? Pasangan-pasangannya ini pada DNA. Nah, kalau pada RNA, nah si timinnya ini diganti si adenin ini si salah Pak. Si apa? Si adeninnya ini diganti sama urasil. Contohnya jadi kayak gini. Ini kan urasil ya. Adenin. Adenin berarti kalau di RNA berarti U, T ganti jadi A. Entar lah. Nah, nggak harusnya nggak ada kalau di itu ya. Ya, ini ada contohnya lah. Gitu. Ini pasangannya. Nah, ini dia strukturnya. Tadi kita bahas yaitu adalah 3 aksen sama 5 aksen. Itu dari mana sih? Ini tuh kayak gini. Jadi penomoran pada gugus gulanya. Lagi, ini 1 2 3. Lihat ya, 1 2 3. Nah, ini 1 2 3 4 5. Nah, ini berarti strain yang lagi apa? 3 aksen ke 5 aksen, paham nggak sih? Ya. Nah, gitu. Nah, ini bahasa bahasa apa? Bahasanya ya. Pasangan bahasa apa ya, Pak? Iya, pasangan bahasanya. Nah, ini dia ya struktur itunya. Seperti yang udah kita bahas tadi ini. Ya. Nomornya itu dari mana? Dari 1 2 3 4 5 ini. Oke, berarti ini 5 aksen ke 3 aksen. Oke. Jadi aku udah bilang AT, GC. Biasanya apa di waktu aku SMA tuh air tanah, gula cemut. Biar ingatnya ya, air tanah kan air sama tanah berdekatan ya. Sama gula kan cemut, semut ya. Semut itu kan suka gula ya. Oke. Jadi ATGC, air tanah, gula cemut. Dulu aku SMA kayak gitu. Nah, kalau di RNA AD ini ganti jadi urasil gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, menarik. Di asam tanah, air tanah, di sini terdapat 2 ikatan hidrogen. Nah, biasanya ditanya kayak gini, 2 hydrogen bond. Ya. Nah, sekarang lihat di GC. Di GC ini ada berapa? 1 2 3. Ya, ada 3 hydrogen bond.
3 hidrogen bond. Ya. Oke. Nah, aku cek dulu ya ATGC. ATGC harusnya AT sama ini. Ya. Nah, ini dia maksudnya aku tuh. AT. Pokoknya komplementari. Jumlahnya sama aja gue bahas di rangkuman biokimia deh. Gitu. Oke, jadi yang penting di sini itu pada AT. Jadi kalau kamu lihat pasangan AT gitu loh, AT Oke. itu tuh hidrogen bondnya itu 2. Kalau GC hidrogen bondnya 3. Itu biasa soalnya kayak gitu. Ya, aku nggak tahu kenapa disensor. Karena ini kayak salah cetak aja. So, nggak ada tulisannya ini nggak tahu ya. Tapi yang ada tulisannya anyway, satu putaran DNA itu ada 10 pasang basa. Ya, mungkin satu 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 putaran gini ya, satu putaran gini. Ini ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pokoknya ngitungnya dari mana ya, pokoknya ada satu putaran DNA terdiri dari 10 pasang basa. Oh, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin 8, 9, 10-nya ketutup ya. 8, 9, ya gitu. Pokoknya satu putaran yang harus perlu diingat, satu putaran ada 10 pasang basa. Jarak antar basanya 0,34 Newton lagi asal gue, nanometer. Jadi jaraknya itu adalah 0,34 nanometer. Ya ini kalau dengan jarak yang segini ya, kalau DNA di seluruh tubuh kita panjangin, kita lurusin, jaraknya itu bakal dari bumi ke Jupiter, balik lagi ke bumi. Jadi sebanyak itu loh DNA pada tubuh kita. Oke, panjangnya sekitar kurang lebih ya, approximate. Nah, sampel DNA terdiri dengan sepanjang 150 pp, ya, dengan guanin sebanyak 15%. Nah, tentukan komposisi AGCT dalam jumlah dari sampel DNA tersebut. Nah, kita lihat ke histori penemuan dari DNA. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, jadi dulu tuh si yang dapat Nobel, dua orang yang aku ceritain tadi itu observe bahwa kok setiap manusia jumlah aproksimat ya, jumlah aproksimat dari adenin, timin, guanin, sama sitosinya itu kok sama gitu loh. Sehingga dia membuat hipotesis bahwa oh ini mungkin berpasang-pasangan. Dan ternyata itu indeed benar bahwa si adenin sama timin, air tanah tadi, air sama tanah berpasang-pasangan sehingga jumlahnya sama. Air, tanah, gula, cemut. Itu tuh jumlahnya selalu sama gitu loh. Nah, jadi oke, berpasangan hipotesisnya ternyata turns out to be true gitu loh. Ya sudah. Tadi kok kayak gitu, kalau guanin sebanyak 15%, pasangannya guanin apa? Gula, cemut, cemut, sitosin. C-nya berarti juga sama dengan 15%. Ya udah, berarti kan 30%. Sisanya berapa? 70%. Ya. Nah, 70% ini pasti diokupai sama AT, air tanah. Dan jumlahnya itu persis sama. Ya, berarti AT apa? Berarti 70 bagi 2 berapa sih? 35 ya. Berarti adeninnya 35%, timnya 35%. Gitu. Berarti untuk jawaban yang A ya, sitosin ya, sitosinnya berapa? Jadi 15% dikali 150. Nah, sekarang berarti adenin sama timinnya sama dengan 35%, ini 35% dikalikan 150, dikalikan 150. Gitu. Paham kan di sini? Yep. Sekian lah. Sekian dengan hitungnya. Nah, sekarang tentukan jumlah putaran dalam rantai DNA. Nah, satu putaran DNA itu 10 basa, 10 pasang basa. Itu ya udah berarti kalau 150 basa ya berarti 15 putaran ya nggak sih? 15. Iyalah. Yep. Panjang geometrinya, jarak antara ini ya, jarak antar basa itu tuh adalah 0,34 meter. Nanometer. Ya, jadi segininya ya, katakanlah 0,34 nanometer. Ya, berarti 10 pasang. Oke. Ini harus hati-hati ngitungnya kalau yang C. Berarti kalau satu pasang berarti 75 nggak sih setengahnya? Berarti si gapnya ada 75 kan? Ya nggak sih? Kan satu pasangnya ada dua gitu. Bentar. Pasang sampel DNA, pasang basa apa?
Karena aku harus definisi dulu PB itu apa? Panjang basa. Pasang basa kan, nggak pasang basa. Oh mungkin 10 pasang basa. Berarti ininya ya, pasangan basanya ya, gini-gininya ya. Pasang basa tuh ini. Jadi ada 150 biji yang kayak gininya. Antar gapnya, antar gapnya itu 0,34. Ini harus hati-hati ini. Ya, antar gapnya ada 34. Ini katakanlah ini yang satu, ini yang kedua pasang bahasanya, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini all the way sampai ke pasang bahasa ke 150 gitu. Oke. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan ini jaraknya ya. Jaraknya itu berarti apa? Misalkan aku simplify jadi cuma ada 3 pasang bahasa. Ini yang satu, dua, tiga. Sekarang jaraknya ada berapa? Satu, dua. Berarti hubungannya n-1. Ya, berarti apa? Berarti di sini untuk jaraknya kita menggunakan 149. 149 dikali jaraknya itu adalah 0,34 nanometer. Nah, itu hati-hati ya. Banyak yang kejebak di sana kayaknya. Jadi simplify aja kalau misalkan bingung. Jadi kan ini kalau misalkan aku ada 3 pasang basa ya berarti jaraknya cuma ada 2 nggak sih? Gitu loh. Ya udah berarti ini berapa? Ya sekian lah hitungnya sendiri. 149. Oh penasaran kali 0,34. Ini 50 ya, 50 nanometer. Kita gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya fungsi asam nukleat. Nah, fungsi asam nukleat ini tuh ada 2. Yang pertama ada di di sini ya. Oke. Ada 2, yaitu untuk DNA replication. Nah, DNA replication ingat, tadi kita ingat bahwa DNA replication tuh bentuknya kayak gini ya, DNA awalnya. Double helix, anti paralel kayak gini. Nah, jadi ada enzim yang pertama prosesnya, ingat ya. Yang pertama ada enzim apa aku lupa namanya, sumpah. Enzim tidak ada, dia tuh ngelurusin dulu, ngelurusin DNA-nya. Jadi dilurus kayak gini loh. Nah, jadi kayak gitu. Ini saya anti paralel, dilurusin dulu. Jadi cara mekanisme lurusnya itu pertama diputusin, terus dibalik sehingga lurus, ya. Yang kedua, nah ini setelah lurus kayak gini, dipotong dengan enzim helikase, helikase, dipotong. Jadi pecah. Jadi ada 2 bond. Oke. Nah, terus yang ketiga, ya, ini ke sini karena misalnya nanti ada yang namanya lagging strand. Oke. Ini karena si ini ya, si ininya. Ini nggak tahu bakal dibahas ini soal biologi lah. Tapi ya udah ini soal biar fun aja. Ini kan saya kayak gini. Ini katakanlah 3 aksen, ini 5 aksen, ini 5 aksen, ketiga aksen. Ini misalkan potongnya kayak gini, ya kan berarti ini potongnya kayak gini ya. Kalau dia kayak gini kepotong, serap, potong, 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 potong gitu ya. Nah yang ini namanya itu adalah yang lurus terus, potong terus potong terus yang atas kan. Nah ini namanya eh, lancar strand. Apa yang lancar strand? Nanti coba cek di video ya. Nah ini yang namanya lagging strand. Oke, soalnya kodon, ya kodon itu apa? Kodon itu pasangan bahasa, pasang bahasanya. Ya. Kodon itu ini fungsinya. Dibaca itu 3 kali 3 kali, ya. Jadi kan kalau ini motong terus, ini baca 3 baca 3. Tapi kan kalau yang ini kayak asalnya segini dibaca, terus ini kepotong, terus agak stop dulu kan di sini, ini kebaca lagi. Nah ini namanya lagging strand. Nah, ini namanya Okizawa fragment. Gak tahu aku lupa namanya. Nanti kita coba lihat lagi ya. Enzim helikase, habis itu ya udah baru dibaca. Kan ini ada ini kayaknya yang bakal dibahas di biokimia itu yang ininya. Nah ini kepecah ya jadi 2 ini ya. Ini katakanlah ini aku punya AGT ya, ngasal. Ini katakanlah aku punya apa? A, T, C, A. Jadi kayak gini kan. Nah, ini akan ada suatu enzim, enzim baru ya, akan ada di sini. Nah, untuk mereplikasi ini ya. Nah, ini A pasangannya apa? T, G, C, T, A. Nah, sehingga didapatkanlah bahwa dari satu strand DNA, ya, dari satu strand DNA didapatkan 2 strand baru yang identikal, ya enggak? Ya.
Nah, itu namanya DNA replication tuh itu di sana. Ya, in a nutshell. Gitu. Yang kedua itu ada di pembuatan protein. Nah, kalau pembuatan protein, kita mulai dari sini ya, pembuatan protein. Ya. Jadi ada DNA strand, yaitu DNA template. Ya, DNA template itu yang di atas, ya, 3 aksen, 5 aksen. Nah, di sini ada yang namanya enzim dari mRNA. Oke, mRNA. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau di RNA, aku tadi bilang apa? Kalau A ganti jadi U. Ingat ya. Si mRNA ini ngedikot ya, ngedikot si dari DNA-nya ini. Ngedikot gitu. Kodenya apa aja? A turns out to be U, C G, C G, A U, A U, A U, C G, C G, G C, A U, G C, T A. Paham nggak? Itu pasangan-pasangannya ya. Halo? Halo? Iya. Itu kan pasang-pasangannya. AU, CG, CG, AU, 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 CG, CG, GC, AU, GC, TA. Itu kan pasangan-pasangannya, ya kan? Iya. Nah, ini di mRNA. Nah, setelah itu, dari mRNA ini, dia keluar. Dari nukleus itu keluar. Ke suatu protein, aku lupa nama proteinnya apa. Buat bikin protein baru. Namanya itu, enzimnya itu adalah tRNA. tRNA. Nah, si tRNA ini ngebaca kodenya itu enggak yang UGG ini, tapi balikin lagi ya. U itu ke apa? Ke A gitu loh. Dia ngebalik lagi gitu. Ke A, G ke C ya, terus C ke G ya. Habis itu ini bla 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 sampai sini dari A ganti jadi U karena nggak ada timnya di sini ganti jadi U gitu. Ini bla 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 sama. Nah, inilah yang didekode sama tRNA. Nah, si ACG ini ini G ya. Sorry, ini ACC. Nah, ini si ACC ini kode untuk TRP gitu loh. Dan ini kan UUU jadi AAA ya. A A A. Nah, si AAA ini kode jadi PHE apalah itu nggak tahu namanya. Nah, si GGC apa CCG ini kan lawannya CCG. CCG ini jadi Galia apa itu namanya. Paham nggak mas itu? Iya, paham. Jadi gitu kodenya, hati-hati. Bukan mRNA yang diterjemahkan jadi si proteinnya, tapi tRNA-nya ini transfer RNA ya. Jadi kebalikan dari yang ini. Cara gampangnya apa? Cara gampangnya itu adalah kode protein yang kita gunakan adalah dari DNA strand tapi T ganti jadi U. Itu rumus cepatnya. Bebas mau pakai yang mana. Tapi mekanismenya kayak gitu. Pertama kita ke mRNA dulu, habis itu mRNA keluar ke protein, protein cetak gitu. Ya. Decode lagi dari mRNA oleh tRNA, kebalikannya dari mRNA, ya sudah. Yang di decode-nya itu yang di tRNA. Jadi ACC itu tuh untuk TRP ya, dan lain sebagainya. Gitu. Paham? Paham. Gitu. Paham ya? Yap. Oke. Nih, contoh suatu fragmen DNA memiliki urutan ladada di dinding. Tentukan urutan rantai cetakan. Ini aku bingung rantai cetakan itu rantai cetakan apa. Tapi anyway, kita tentukan urutan mRNA. Ya sudah, sekarang mRNA apa? Harus kebalik ya. Ingat, Yap. 3 aksen. Mana? Tiga aksen, 5 aksen. Berarti ini 5 aksen, 3 aksen. Ini A. Ganti jadi T. Tapi T nggak ada di RNA. Jadi U. Ya. CG jadi apa? CG. GC. Ya kan kebalikannya. T jadi A. A CG apa? CG, G. GC, ya gitu lah ya. G, A, ganti jadi T, tapi T nggak ada, jadi U, T, ganti jadi apa? A, C, ganti jadi G. G. 5 aksen. Nah, gitu. mRNA, kalau ditanya, nanti itu kamu bakal dikasih tahu kode-kodenya. Misalkan A, ini untuk protein apa, B, nggak ada B ya. T, 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 apalah. T, T, T untuk protein apa, terus G buat protein apa, ini kamu dikasih tahu. Nah, sekarang ditanya, protein yang akan terbentuk dari DNA ini itu apa? Oke, dari mRNA.
kau putar lagi dari 5 aksen ke 3 aksen lagi. Hmm. Ini yang akan di code sama itu. U jadi apa? A, A, C, G, U. U, C, apa ini? C, G, C, U, A, A, U, O, C. Ah, ini. Ya, cara cepat. Kalau mau cara cepat apa? Yang di decode itu apa? DNA, tapi T ganti jadi U. Ya, sama aja. Bebas. Kalau di sini, oke sip. beres biokimia kayak gitu. Lagi, biokim biokimia sama kimia organik itu lomba terkait banyak-banyaknya kamu tahu. Jadi aku tambahin lagi informasi yang belum dibahas di situ di rangkuman biokimia. Kayak contohnya ini. Ini udah dibahas sama slide-nya. Slide yang digunakan Profesor Dev juga sama kebetulan. Nah, ini disakarida. Ya, bentuknya kayak gini. Beta glukos dan alfa glukos. Kamu tahu kenapa kan? Karena ya ini beta yang bereaksi itu yang di bawah beta sama alfa yang di atas. Jadi beta glukos, beta alfa gitu. Bawahnya alfa beta dengan analogi yang sama. Ini oligosakarida. Oligosakarida ikatannya berarti apa? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Kait ini apa? Satu, enam. Enam di mana aja ya? Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Enam berarti ini satu enam glycosidic bond. Ya gitu lah contohnya. Ini juga sama, jadi udah. Ini juga sama, udah ya. Bisa dilihat lagi. Ini gambaran lebih bagusnya. Ini udah. Nah, ini glikogen. Glikogen itu buat men-storage energi dalam tubuh kita. Jadi kan glukosa. Sebenarnya semuanya itu ya glukosa. Sebenarnya pada awalnya glukosa. Kalau glukosa energinya nggak digunakan, itu tuh berubah jadi lemak. Oke? Jadi apa? Nasi itu lemak. Tepung lemak. Tepung tuh glukosa gitu. Cuma kalau nggak dipakai jadi lemak gitu loh. Tuh. Ini lipid tadi udah ya. Nah ini teks trialgliserol tadi kita udah bahas. Kalau apa? Kalau ini karena ini padat, pasti ini yang ini. Ingat ya, kalau yang lurus terus nggak ada itu bakal lebih padat ya. Struktur lebih padat sehingga time meltingnya lebih tinggi. Jadi pada suhu ruangan dia masih solid. Ingat itu. Ya, ini juga udah ada resumennya. Nah, ini trans fat. Jadi ikatan-ikatan rangka pada yang ini itu biasanya cis. Ikatan cis itu kayak gini. Nah, ini itu cis ya. Dimana kalau trans tuh kebalikannya, silang gini. Nah, ini trans ya. Nah, ini juga berubah bentuk, ya berubah sifat gitu loh. Jadi kalau trans fat ini susah buat apa? Susah buat di metabolisme soalnya titik dirinya tinggi kalau nggak salah ya. Nah, ini trans fat. Kamu cari kalau kamu lagi baca di label makanan, lihat trans fatnya itu berapa. Kalau trans fatnya makin dikit, makanannya lebih sehat. Contoh kalau kamu di Oreo tuh trans fat berapa? 15 gram. Nah, kamu bisa lihat gitu loh. Soalnya trans fatnya itu nggak sehat gitu loh. Jadi kamu kalau milih makanan trans fatnya yang low. Misalnya kamu lagi beli tepung gitu buat bikin kue, ini trans fatnya yang low. Nah, ini ya saturated fatty acid hyaluronate method. Sama kayak tadi udah dijelasin. Ini udah dijelasin karena pack-nya lebih bagus. Ini unsaturated juga udah. Ini juga udah. Oh ini hydrogenated vegetable oils. Ini tuh kenapa di hydrogenate ini lebih awet gitu loh. Jadi kalau namanya itu virgin olivine, extra virgin olivine itu ya ini masih kayak gini. Tapi kalau misalkan minyak-minyak kayak minyak apa ya? Bimoli ya. Bimoli yang kayak gitu atau minyak kemasan kayak gitu biasanya ini udah dihydrogenate supaya apa? Supaya lebih awet sehingga itu tuh trans fat. Kamu search apa kamu oke komposisi ini ya. Minyak bimoli ini. Ada nggak? Nggak kelihatan. Ini namanya. Oh ini yang diketahui satu rated. Yang satu rated 0,31 gram. Satu rated itu kan yang itu ya, yang susah.
susah buat diproses oleh tubuh yang ini tuh panjang doang ini saturated ya. Nah ini. Jadi itu susah diproses buat tubuh, cari yang ini lebih rendah. Ini 0,31 aku nggak tahu itu banyak atau enggak. Itu. Mana ya? Belum nemu ya minyak ya. Oh ini kayaknya jelas nih. Oh itu kan lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, ya kan? Lemak tidak jenuh ganda ini katanya loh, ikatan dari lemaknya, ya kan? Ya kamu udah ngerti lah ini apa maksudnya. Karbohidrat nih. Nah ini lihatnya lemak jenuh. Lemak jenuh berarti yang panjang itu yang susah ada 4,5 gram. Ini harusnya ada ya minyak ini transnya. Coba kita komposisi yang lainnya Oreo coba kita cari ya. Komposisi gizi dari Oreo. Ada lemak jenuh ya, lemak jenuh. Tuh lemak jenuh. Tuh jadi berarti apa? Lemak jenuhnya 40 kilokalori itu susah banget buat dibakar 40 kilokalori itu. Jumlah sajian per kemasan 4 biji. Jadi per 4, aduh, aku nggak bisa. Jadi per 4 biji Oreo itu mengandung energi sebanyak, waduh banyak banget ini, nggak bisa aku. 140 kilokalori. Oke, aku transfer ke olahraga ya. 140 kilokalori itu aproksimasi 2,4 kilo lari. 2,4 kilo lari, bukan jalan ya. Jadi 2,4 kilometer lari, kamu tuh baru bakar 4 biji Oreo. Paham nggak? Bisa. Kalau kamu makan ini energi kagak dipakai buat hidup, berubah jadilah lemak. Ya, jadilah glikogen tadi. Paham nggak sih? Berubahlah jadi glikogen tadi. Kalau glikogennya kagak dipakai, numpuk dah tuh di lemak. Nunggu buat dibakar. Satu komparasi yang lain, glukosa doang dengan jumlah yang sama daripada lemak. Jadi lemak itu bisa nge-store energi buat sebulan. Kalau glukosa buat sehari. Ya gitu lah. Pokoknya be careful with what you eat lah kalau mau badannya ya katakanlah relatif sehat. Jadi biokimia ini berguna lah ya intinya. Oh ingin nyampein itu. Ini gak dibahas ya buat jadi udah ada lagi yang perlu aku bahas. Atau ada yang lewat. Oh ini ya si R-nya ini yang banyak bebas R-nya bisa nilai apa aja. Ini udah dibahas juga. Udah dibahas. Udah dibahas. Ya ingat ya. Jadi ATGC itu jumlahnya harus sama. Asam timin, air tanah, gula semut itu harus sama. Ini ya AT 2 hidrogen bonds. Coba kita hitung ya hidrogen bondsnya di sini. Oke ya katakanlah di sini. Oke, misalkan di sini suatu fragmen DNA ini ditanya berapa ikatan hidrogennya, ya. Ya udah kita hitung aja. Kalau AT itu sama dengan 2 ya. Kalau GC itu sama dengan berapa? 3. Ya udah ini berarti ya udah AT ya kita hitung. Kan ini pasangannya sama C ya. A sama T ya pasti. Jadi AT GC. Jadi aku hitung ini dong. Berarti ada 1 CG berarti CG 2 T 2 3 CG 2 2 1 eh, 1 2 3 jadi ada berapa nih kita hidrogennya? Ya ini aku translate ini ya. Jadi ini A1 gitu loh. Paham ya? C1 aku note-nya kayak gini. Berarti ini ATGC, AT-nya berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12H ya. 12 hidrogen bond. Berarti GC-nya 1 2 3 4 5 6. 6 18 hidrogen bond. Berarti ini total ada 30 hidrogen bond. Paham nggak? Paham. Udah gitu. That should be it buat kimia biomolekul, sorry. Ada yang tanya dulu nggak? Ini aku searching dulu apa? Ya dulu.